Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan bypass limitasi bandwidth pada website tertentu dengan menggunakan QWERTY Simple pada perangkat mikrotik. Mau tahu caranya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, kadang di dalam sebuah jaringan ya, yang kita manage, ada beberapa hal yang diminta sama sebuah perusahaan gitu ya, dimana kita diminta untuk melakukan bypass bandwidth gitu ya, bypass bandwidth untuk sebuah website tertentu gitu. Kalau kemarin kan kita melakukan limitasi bandwidth untuk keseluruhan, baik itu untuk klien ataupun untuk jaringan yang lain gitu ya, yang satu network dengan yang kita konfigurasi limitasi bandwidthnya gitu. Nah, di sini ternyata di dalam sebuah perusahaan ternyata ada beberapa hal yang mesti kita nggak harus di limit bandwidthnya. Salah satunya yaitu adalah seperti server lokal gitu ya, ataupun salah satu server yang ada di jaringan internet yang memang kita nggak perlu lakukan limitasi, karena bisa jadi server tersebut adalah server untuk melakukan update data gitu ya, update data terhadap komputer klien kita ataupun mungkin server yang ada di jaringan lokal. Karena kalau misalnya kita lakukan limitasi bandwidth, nah itu yang terjadi adalah ketika dia mau melakukan sebuah updating gitu ya di dalam sebuah server tersebut, yang terjadi adalah bandwidthnya juga ikutan terlimit, sehingga ya jadinya si komputer yang bertindak sebagai server tersebut juga akan mengalami kesulitan untuk melakukan updating karena terlalu lama gitu. Nah, sebagai contoh di sini, kita akan mencoba untuk melakukan bypass terhadap sebuah website tertentu. Misalnya di sini yang akan kita bypass yaitu adalah website dari Speedtest itu sendiri gitu. Kalau kemarin kan kita melakukan limitasi bandwidth, kemudian kita lakukan Speedtest gitu ya. Dan ternyata setiap masing-masing klien sudah berhasil tuh berdasarkan limitasi yang kita setting gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bypass si Speedtest ini gitu? Apa yang akan terjadi gitu ya? Yang pastinya ya pasti kalau misalnya kita bypass website tersebut yang tidak menggunakan limitasi, maka bandwidth yang didapat adalah secara otomatis akan menggunakan bandwidth yang secara keseluruhan gitu. Nah, ini biasanya sih ide seperti ini digunakan sama ISP untuk apa ya, memanipulasi speed test pada setiap masing-masing pelanggannya gitu untuk ISP. Padahal ketika kita melakukan speed test gitu ya menggunakan CBM misalnya, nah, bandwidth yang didapat misalnya sampai 100 mega. Padahal sebenarnya yang didapat sama si komputer klien ini nggak nyampe 100 mega. Padahal cuma 10 mega ataupun 20 mega gitu. Tergantung dari limitasi bandwidth yang kita lakukan. Jadi hanya website speed test ini aja yang tidak dilimit gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih memanipulasi terhadap bandwidth dari setiap masing-masing komputer klien gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya di sini ya pastinya kita membutuhkan yang namanya sebuah topologi gitu ya. Di mana topologi yang akan kita gunakan itu sama seperti sebelumnya. Bentuknya adalah seperti ini ya, yang kalian lihat. Di mana topologi ini merupakan topologi lanjutan dari video sebelumnya gitu. Jadi kalian bisa menggunakan video tersebut. Tapi kalau misalnya kalian baru pertama kali melihat video ini, berarti di sini harus kalian lakukan beberapa konfigurasi. Nah, konfigurasi yang harus kalian lakukan pertama adalah pastinya di bagian router gateway-nya, atau di sini saya nulisnya adalah router gateway, gitu ya. Nah, di bagian router gateway-nya ini harus kalian lakukan konfigurasi. Yang pertama adalah basic configuration, ya mulai dari user sama identity dari perangkat mikrotik kalian. Kemudian internet gateway supaya si komputer kliennya ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Kemudian DNS gitu ya. DNS dan forwardingnya tentunya supaya setiap masing-masing PC ini dapat menggunakan IP gateway-nya sebagai DNS-nya gitu ya untuk melakukan chat terhadap domain yang pernah diakses sama komputer klien. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat yaitu adalah DHCP server. Fungsinya ya pastinya untuk supaya si PC1 dan PC2 ini mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan konfigurasi tersebut, baru ikuti video yang ada di sini gitu ya.
Oke, nah karena di sini kita akan melakukan limitasi bandwidth berdasarkan bukan limitasi bandwidth ya, tapi bypass dari limitasi bandwidth yang kita sudah setting terhadap sebuah website tertentu, gitu ya. Dimana website yang dijadikan tujuan untuk limitasi ini yaitu adalah speed test, gitu. Speed test dari CBN tentunya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan uji coba apakah limitasi yang sebelumnya kita lakukan itu berjalan atau enggak, gitu ya. Nah, caranya di sini ya kalian remote PC satunya, kemudian kalian buka browser. Setelah itu kalian buka website yaitu adalah speedtest.cbn.id gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ya kalian klik aja di bagian go gitu ya. Ini saya untuk menghemat waktu aja untuk pembahasan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini limitasi bandwidthnya yang terjadi adalah downloadnya itu sebesar 10 MB dan kemudian untuk uploadnya juga sama 10 MB juga seharusnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat proses downloadnya dulu, yaitu adalah 9,5 MB. Kemudian untuk uploadnya itu adalah sama, 9,5 atau 9,4 MB gitu ya. Berarti di sini kita anggap aja bandwidth yang didapat yaitu adalah 10 MB untuk download dan 10 MB untuk upload. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan ya ternyata di sini kita melakukan limitasi bandwidth gitu ya untuk keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita melakukan bypass gimana nih supaya bandwidthnya ini nggak lagi dapat 10 MB gitu ya untuk upload dan downloadnya. Maka di sini kita harus melakukan beberapa konfigurasi yang kita terapkan di MikroTik kita gitu. Yaitu dengan memanfaatkan yang namanya DST address gitu ya di dalam limitasi bandwidth untuk QW simple atau simple QW. Nah, caranya di sini yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus mencari tahu dulu IP address yang digunakan sama speed test. Gitu ya. Karena speedtest.cbn.id ini servernya adanya di Indonesia. Maka bisa dipastikan kemungkinan IP address yang digunakan sama speedtest ini itu hanya satu IP address saja, gitu ya. Nah, caranya untuk mengetahui IP address-nya yang pertama ya kalian cukup melakukan ping gitu ya. Melakukan ping ke speedtest.cbn.id. Berarti di sini kita butuhkan yang namanya command prompt atau CMD gitu. Nah, ini saya perbesar aja ya. Biar tulisannya itu bisa kelihatan gitu ya. Ini saya perbesar tulisannya sebesar ya segini cukup. Oke, cukup nggak muncul. Oke. Ini hanya di bagian properties ya. Oke. Nah, ini sudah diperbesar. Kemudian kita lakukan ping ke situs CBN speedtest CBN yang tadi. Nah, ini karena saya sudah copy ya, saya tinggal paste aja gitu ya, biar gampang. Dan ini kalian hapus ya. Harus menggunakan nama domain, jadi nggak boleh pakai HTTPS di depannya. Oke, kita lakukan ping. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP address-nya yaitu adalah 202, kemudian 158.8.14. Nah, ini adalah IP publiknya yang digunakan sama si speedtest CBN. Nah, di sini kita copy si IP address-nya yang ada di speedtest ini, IP publiknya. Nah, caranya di sini kita klik kanan, kemudian pilih mark, kemudian kita blok. Kemudian kita klik kanan. Oh sorry, ini kayaknya harus dipakai keyboard ya, Ctrl copy gitu ya. Jadi kalau untuk mengcopy yang ada di sini itu kalian gunakan tombol keyboard itu adalah Ctrl, kemudian tahan, kemudian pilih C gitu ya untuk copy. Oke, nah di sini kita sudah dapat IP address-nya. Maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita setting limitasi bandwidth-nya. Nah, untuk konfigurasinya di sini yang akan kita gunakan yaitu adalah menggunakan mode CLI gitu. Nah, karena di sini kita menggunakan mode CLI berarti kita remote dulu perangkat MikroTiknya, setelah itu baru kita gunakan new terminal gitu ya. Nah, ini kita remote dengan menggunakan aplikasi Winbox. Di sini saya sudah remote duluan gitu ya, biar kalian bisa langsung gitu ya, tanpa harus saya nungguin dulu buka dulu aplikasinya gitu. Oke, nah kemudian di sini saya pilih more, kemudian pilih new terminal. Seperti biasa, di sini saya sudah lakukan zoom in sebanyak 2 kali. Makanya di sini untuk tulisan new terminalnya nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian dalam keadaan zoom in-nya nggak disetting, itu new terminalnya udah langsung ada di bagian pojok. Kalau saya adanya di sebelah kiri berarti, pojok sebelah kiri. Nah, itu ada tulisan new terminal. Nah, karena di sini saya supaya kalian bisa terlihat gitu ya hasil konfigurasi yang saya lakukan, maka di sini saya zoom aja. Oke. Nah, kemudian di sini saya coba untuk perkecil gitu ya, biar tulisannya itu kelihatan. Oke.
Nah, kalau udah untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tadi kita udah tahu IP address-nya berapa gitu ya. IP address dari speed test yang tadi kita lakukan ping gitu ya di klien PC01. Nah, di sini kita masukkan yaitu adalah QUIWI, kemudian simple, kemudian add, kemudian name. Nah, nama di sini bebas. Kalau saya nulisnya adalah CBN speed test. Seperti ini. Nah, ini namanya bebas. Kemudian spasi, setelah itu target. Nah, target di sini adalah IP address yang akan kita bypass gitu ya. IP address kliennya gitu. Nah, karena saya pengen dua-duanya ini bisa melakukan limitasi, bukan bisa melakukan limitasi, bisa melakukan bypass gitu ya terhadap bandwidth yang sudah kita setting sebelumnya, maka target di sini saya masukkan adalah IP network yang ada di jaringan saya gitu ya, yang ada di jaringan kliennya, yaitu 192.168.1.0/24. Jangan lupa, karena kita masukkan network, jangan lupa subnet mask yang kalian masukin. Nah, setelah masukkan target, jangan lupa masukkan yaitu adalah DST, kemudian DST address gitu ya. Kalau misalnya di perintah itu tulisannya cuma DST sama dengan gitu. Nah, di sini kita masukkan adalah IP public yang ada di speed test CBN-nya gitu ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah copy, ya berarti di sini kita tinggal paste aja gitu. Atau bisa juga kalian ketik sih. Terserah kalian gitu ya. Di sini IP-nya itu adalah 202.158.8.14. Oke. Nah, kemudian baru kita lakukan limitasi. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tidak memetakan limitasi bandwidth-nya, dia ternyata tidak akan bisa terlepas dari limitasi bandwidth ternyata. Gitu ya. Jadi di sini kita masukkan, misal saya mau pakainya yang max limit aja. Berarti kita masukkan yaitu adalah max limit, kemudian masukin nilai uploadnya. Misal di sini saya mau bypass biar si kliennya ini dia seolah mendapatkan bandwidth sebesar 50 mega misalnya. 50 mega untuk upload, kemudian 50 mega lagi untuk download. Gitu ya. Jangan lupa, M-nya harus huruf besar. Nah, kalau udah kalian tekan enter aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan limitasi bandwidth yang sebelumnya, maka yang terjadi konfigurasinya seperti ini. Simple print. Nah, karena di sini saya menggunakan konfigurasi limitasi sebelumnya, maka untuk penggunaan limitasi untuk yang CBN speed test untuk bypass itu letaknya adanya di bagian kita nyebutnya flag kedua lah gitu ya, atau rule yang kedua gitu, bukan rule yang kedua, rule yang ketiga, karena untuk pembacaannya di sini ada angka 0, 1 dan 2 gitu ya. Berarti di sini limitasi bandwidthnya adanya di flag kedua gitu ya, ada di bagian paling bawah. Nah, ketika kita melakukan speed test, seharusnya kan dia akan mendapatkan bandwidth 50 mega gitu ya. Nah, kita lakukan percobaan di klien 1 misalnya. Kita coba di klien 1. Nah, ini kita pilih try again aja. Nah, ketika kita melakukan limitasi bandwidth, ternyata kalau misalnya kita lihat di bagian QUIWI, kita klik more, kemudian pilih QUIWI. Nah, ketika dia melakukan speed test, ternyata yang berwarna merah itu justru adanya di paling atas, yaitu adalah limitasi bandwidth PC01. Padahal kita sudah melakukan bypass gitu ya terhadap situs speedtest.cbn.id gitu. Nah, yang terjadi adalah ternyata bandwidthnya tetap ke limit, yaitu bandwidthnya sebesar 10 mega untuk upload dan downloadnya. Gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya kita lakukan speed test di PC02. Kita buka cbn speedtest.id. Kemudian kita coba cek dengan ya ngeklik go-nya. Kemudian kita cek di sini. Nah, bandwidthnya dia dapat cuma 20 mega untuk download dan uploadnya itu seharusnya 10 mega ya atau 20 mega. Saya lupa nih untuk konfigurasi sebelumnya gitu ya. Nah, ini kita tunggu sampai proses downloadnya kelar baru kita lihat nih uploadnya dapatnya berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian sini sih ya PC02 yang berwarna merah gitu ya. Artinya ya untuk limitasi yang digunakan adalah limitasi bandwidth yang sebelumnya kita lakukan konfigurasi. Tapi kalau misalnya kalian tidak melakukan limitasi seperti ini ya seharusnya udah langsung ke CBN-nya gitu ya. Karena apa? Karena ternyata di dalam konfigurasi untuk QUIWI simple atau simple QUIWI itu mengatur indikator bahwa yang paling atas itu adalah yang dibaca. Otomatis di sini kalau misalnya kita lakukan speed test dari PC01, maka limitasi bandwidth yang dibaca itu adalah limitasi yang pertama, yaitu adalah flag 0 gitu ya.
atau rule yang pertama, yaitu adalah PC1. Makanya bandwidth-nya tidak terbypass untuk yang CBN.id-nya, speedtest CBN.id. Nah, gimana caranya supaya si CBN speedtest ini di-bypass gitu ya? Otomatis kita harus memindahkan yang CBN speedtest yang sebelumnya kita konfigurasi itu berada di urutan paling atas gitu ya, dengan bandwidth yaitu adalah 50 MB untuk upload dan 50 MB untuk download. Nah, kalau misalnya kita menggunakan GUI gampang, itu tinggal kita klik, kemudian drag ke atas. Nanti dia akan muncul di bagian paling atas. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan CLI nih? Nah, untuk menggunakan CLI, ini saya balikin dulu. Nah, untuk menggunakan CLI, yang pertama yang harus kita lakukan, kita cek dulu nih, setiap masing-masing flag-nya. Caranya ya, kalian gunakan perintah apa? Perintah QW simple. QW simple, print. Nah, di sini kita cek dulu nih urutannya. Nah, yang mau kita pindahkan itu adalah yang CBN speedtest gitu ya. Yang itu berada di flag 2. Nah, ini akan kita naikkan ke angka 0 nih, yang urutan paling pertama. Nah, maka perintah yang digunakan, ini saya ke atasin dulu. Perintahnya yaitu adalah QW simple move kemudian number. Nah, move number ini itu adalah rule yang mana yang akan kita pindahkan. Nah, karena di sini rule-nya itu adanya di flag 2, maka di sini kita masukkan angka 2 gitu. Nah, kemudian destination. Nah, harus diitin ya, destination. Nah, destination-nya ini mau ditaruh di angka keberapa, di flag keberapa. Nah, karena ingin ditaruh di flag yang paling pertama, maka di sini flag-nya adalah 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Dan kalau misalnya kita lihat QW simple print, nah, yang terjadi adalah yang CBN speedtest yang tadinya ada di flag 2 itu akan ada di flag 0 gitu ya, ada di urutan paling atas. Begitu juga kalau misalnya kita lihat di bagian QW-nya. Kita lihat di bagian QW-nya, nah, CBN speedtest-nya udah ada di urutan paling atas. Nah, kita lakukan percobaan lagi nih. Misal saya mau melakukan percobaan di PC02 misalnya. Nah, ini saya cek again lagi, try again lagi. Oke. Nah, ini bandwidth-nya masih tetap ke limit ya. Oke. Nah, ini kita lakukan percobaan 2 kali ya. Biasanya suka agak aneh nih. Oke, ini masih ke limit dengan limitasi bandwidth sebelumnya. Yaitu total. Oh iya, saya lupa ya. Kalau kemarin kita udah belajar kalau kita menggunakan total max limit, maka yang dipakai adalah total max limit juga gitu ya untuk limitasi yang lainnya. Nah, ini yang kita pakai bukan total max limit ternyata. Yang kita pakai itu adalah max limit gitu ya. Jadi kita harus pindahin nih ke total max limit ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan seperti ini, ya dia nggak akan kena limit gitu ya. Karena nggak terbaca. Oke, kita coba lagi. Nah, tetap ya 20 mega. Berarti di sini kalau kita menggunakan total max limit, maka untuk limitasi semuanya juga sama menggunakan total max limit. Oke, kita udah tahu kesalahannya di mana gitu ya. Oke, berarti di sini di bagian speed test ini kita rubah ya. Jadi tidak lagi menggunakan max limit, tapi menggunakan total max limit. Nah, ini kita ganti jadi unlimited aja. Kemudian kita masukin di total max limit, adanya di konfigurasi total. Nah, max limitnya ini kita masukin 50 mega. Gitu ya. Oke, kalau udah kalian klik apply, kemudian pilih OK, dan kita lakukan percobaan lagi. Ya, misal di PC02 lagi. Kita coba. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan total max limit di limitasi bandwidth yang pertama, maka kalian juga harus menggunakan total max limit untuk keseluruhan ternyata. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan limit add atau max limit, bukan limit add, max limit, maka ya untuk yang lainnya juga sama menggunakan max limit. Jadi terserah kalian mau menggunakan max limit ataupun total max limit gitu ya. Sebenarnya untuk konfigurasinya ini sama aja gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bandwidth yang digunakan tidak lagi menggunakan limitasi bandwidth yang sebelumnya kita lakukan gitu ya. Di mana di sini bandwidthnya yaitu dalam 42,7 gitu ya. Yang mungkin ini jaringan saya lagi bermasalah gitu ya. Nah, di sini bandwidthnya untuk uploadnya itu adalah 32,6 Mbps.
Bagaimana dengan PC01? Oke, kita coba di PC01, kita try again lagi. Oke. Nah, di sini bandwidth yang digunakan itu yaitu adalah 35, sekian Mbps gitu ya untuk downloadnya. Gitu. Nah, di sini juga kelihatan limitasi bandwidth yang berubah warna itu adanya di bagian CBN speed test gitu. Begitu juga ketika dia melakukan upload, maka yang diambil adalah bandwidth yang ada di cbn speedtest.net. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan limitasi bandwidth, bukan limitasi ya, speed test bandwidth yang lain, itu dia akan menggunakan speed test yang ada di PC1 dan PC2, bukan CBN speed test. Karena yang didaftarkan di sini yang di CBN speed test ya hanya di CBN speed test saja. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang lain atau website yang lain untuk melakukan speed test, ya bandwidth yang dipakai adalah PC1 ataupun PC2. Gitu. Oke. Nah, itu adalah cara untuk melakukan bypass limitasi bandwidth pada website tertentu dengan menggunakan Simple Queue di Mikrotik. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.